antara siswa dengan siswa yang lain ini tentunya diatur jaraknya. Kemudian dipastikan akan berakibat ketersediaan ruangan. Nah, bagi sekolah yang secara umum unit sekolah baru yang siswanya masih sedikit tetapi ruangannya banyak, ini tidak ada masalah. Tersedia ruangan. Tetapi bagi sekolah yang sudah berjalan dengan kapasitas murid yang padat, pada saat normal ruangannya cukup, tetapi dengan berlaku protokol kesehatan ini sudah dipastikan tidak cukup. Nah, ini akan kami bahas. Apakah kita melakukan pola pembelajaran pembatasan waktu, shift, satu hari melakukan 2 shift, artinya siang, pagi, dan sore sekolah. Kemudian, atau kita melakukan hari ini kelas 1 masuk sekolah, kelas 2 dan kelas 2 dan kelas 3 melakukan daring, besok kelas 2 sekolah, kelas 1 dan kelas 3 daring, besok kelas 3 sekolah, 1 dan 2 daring. Atau nanti kita akan bicarakan dengan teman-teman yang ada di sekolah, kepala sekolah dan guru, ini pola apa yang tepat? Apakah kita shift atau pergantian masuk daring, masuk daring? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, nanti setelah pembahasan ini kami akan sampaikan hasilnya kepada Bapak Ibu semua, karena konsekuensi dari baik itu sistem pergantian waktu dalam 1 hari ataupun pergantian pola daring dan masuk sekolah, ini konsekuensinya pembiayaan pendidikan. Nah, kita juga akan tinjau karena saat ini masa pandemi COVID-19 ini tidak ada kita lakukan sumbangan bagi sekolah yang menerima BOS dan BOSDA, tetapi mengefektifkan, memaksimalkan penggunaan dana BOS dan BOSDA, tentunya dengan keterbatasan, karena tidak ada pembiayaan pendidikan partisipasi masyarakat. Nah, ini jadi tentunya ini sedikit banyak juga membawa dampak terhadap proses belajar kita, karena jarak jauh kita juga masih perlu pembiayaan. Kemudian nanti guru juga pagi dan sore ini perlu waktu, perlu juga pembiayaan. Saya rasa itu